Saya Martin. Saya Joel Simanjuntak. Saya Winda Siregar. Saya Delon. Dan saya Hakim. Joel, kamu tahu nggak hashtag Indonesia Gelap ini apa? Kayaknya ini lagi trending loh. Jadi perbincangan banyak orang, tapi aku nggak tahu hashtag Indonesia Gelap itu apa. Emang iya? Coba saya cek dulu deh. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Tapi justru itulah yang harus kita pelajari. Hashtag Indonesia Gelap itu bukan berarti kita melihat Indonesia dari sisi negatifnya saja, tapi kita melihat sisi gelap Indonesia yang sering sekali kita lupakan. Contoh ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan banyak lagi. Topik ini sangat penting agar kita bisa memahami masa lalu kita dan membangun masa depan yang lebih cerah. UKT berpotensi naik. Efisiensi anggaran picu dampak besar untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Pemotongan anggaran pendidikan 14,3 triliun membuat UKT di PTN dan PTS berpotensi naik. BOPTN dipangkas 50% dari 6,08 triliun menjadi 3,009 triliun. Bantuan kelembagaan untuk PTS juga mengalami pemotongan serupa yang dapat berdampak pada kenaikan biaya kuliah. Menteri Pendidikan Tinggi khawatir perguruan tinggi akan menaikkan UKT untuk menutup kekurangan dana operasional. Ia pun meminta DPR RI mengurangi efisiensi anggaran agar mahasiswa tidak semakin terbebani. Hingga kini, belum ada kepastian apakah UKT benar-benar akan naik tahun ini. Nah, daripada kita bingung, mending kita tanya Hakim. Hakim kan aktivis sosial, dia lebih tahu banyak hal. Oh iya, dia kemarin ikut demo nggak sih? Iya nggak sih? Ini orangnya kita ya. Jadi gini Kim, mau nanya nih tentang Indonesia Gelap sama efisiensi. Ada kaitannya nggak sih sama yang Indonesia Gelap? Nah, kan di beberapa kampus itu banyak yang pemangkasan anggaran. Menurut kamu itu gimana ya, Kim? Kalau menurut saya, pemangkasan dana pendidikan itu memang suatu hal yang sulit diterima. Mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan hal ini seringkali terancam oleh kebijakan efisiensi anggaran. Sebagai warga negara, kita memiliki hak atas pendidikan yang setara dan berkualitas. Akan tetapi, pemangkasan dana bisa mempengaruhi fasilitas, penelitian, dan kualitas pengajaran. Iya sih, apalagi kan kamu dengar gak sih ada info kita mau tes daring, mau kuliah online ya selama Ramadan. Nah itu kan termasuk ini kan mempengaruhi pendidikan. Bisa gak sih ada efisiensi tapi tanpa mempengaruhi pendidikan gitu? Tentu saja ada, Joel. Pemerintah harus bisa cepat dan cermat dalam mengelola anggaran pendidikan. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas pendidikan demi efisiensi yang hanya bersifat sementara. Jadi secara tidak langsung pemangkasan anggaran ini sudah mengambil hak-hak kita sebagai mahasiswa ya? Benar sekali, mahasiswa seharusnya mendapatkan fasilitas yang cukup, ruang belajar yang nyaman, dan akses ke berbagai sumber daya pendidikan. Itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh negara. Makasih ya Kim. Kasih Joel. Pemangkasan dana untuk perguruan tinggi negeri jelas mempengaruhi hak mahasiswa. Tapi sebagai mahasiswa, kita juga memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak kita dan memperlihatkan bahwa pendidikan itu penting. Salah satu cara kita adalah dengan aktif dalam diskusi kebijakan pendidikan dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Jadi kita nggak bisa cuma diam, kita harus menuntut apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Tepat sekali, tapi kewajiban kita sebagai mahasiswa adalah untuk tidak hanya mengeluh tentang pemangkasan ini, tapi juga untuk mencari solusi dan menuntut kebijakan yang lebih baik. Mahasiswa adalah agen perubahan, jadi kita harus bersuara agar suara kita didengar. Setuju, kita nggak bisa fokus hanya pada masalah kita, tapi kita harus memikirkan apa yang menjadi masalah pada keadaan bangsa kita juga. Oh iya guys, kita baru sadar kalau kita nggak bisa menutup mata pada kenyataan ini. Pemangkasan dana pendidikan ini sebenarnya mengancam hak kita sebagai mahasiswa. Tapi di sisi lain, kita juga punya kewajiban untuk memperjuangkan hak kita untuk mencari solusi. Nah, benar sekali. Jadi, kalau kita cuma diam saja, tidak ada yang memperjuangkan pendidikan yang lebih baik. Jadi di sini kewajiban kita adalah menyuarakan masalah ini dan mencari agar kualitas pendidikan kita tetap terjaga.
Betul sekali teman-teman. Kita juga harus menjaga hak kita menjadi hak mahasiswa, bukan untuk kita tapi untuk generasi yang akan datang seperti semboyan 2045 generasi emas. Hidup mahasiswa, hidup!